Disleksia adalah kesulitan belajar spesifik berbasis neurologi yang secara khusus mengganggu kemampuan seseorang untuk membaca. Anak disleksia mengalami kesulitan dalam mengenali huruf akibat kelainan fungsi otak yang mengatur bahasa. Hal itu mengakibatkan anak disleksia susah membaca. Salah satu solusi layanan belajar bagi anak yang mengalami disleksia adalah pemberian treatment. Treatment tersebut dilakukan agar kesulitan dan hambatan belajar yang dialami siswa disleksia dapat diatasi. Harapannya adalah dengan menggunakan layanan belajar yang tepat, siswa disleksia dapat mengembangkan secara optimal potensi yang ada pada dirinya. Terdapat berbagai macam treatment yang dapat dilakukan untuk mengatasi kesulitan belajar pada anak disleksia. Di antaranya, yang pertama, penggunaan media sebagai alat bantu belajar. Yang kedua, melibatkan peran seluruh panca indera melalui metode multisensori dalam aktivitas pembelajaran dan remedial. Yang ketiga, peran serta teman sekelas dalam membantu menyelesaikan aktivitas pembelajaran anak yang berkesulitan membaca dan menulis. Dan yang keempat, menggunakan media berbasis digital atau penerapan teknologi juga dapat menjadi pertimbangan untuk membantu memberikan kemudahan pada anak dengan kesulitan belajar membaca. Metode multisensori dapat digunakan sebagai salah satu model pembelajaran yang dapat mengembangkan kemampuan membaca permulaan pada anak disleksia. Sebelum saya menjelaskan mengenai solusi permasalahan disgrafia pada anak, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu disgrafia. Mungkin dari teman-teman ada yang sudah mengetahui apa itu disgrafia, tetapi mungkin juga dari teman-teman ada yang belum mengetahui apa itu disgrafia. Jadi, secara umum, disgrafia diartikan sebagai kesulitan menulis. Secara lebih rinci, disgrafia diartikan sebagai gangguan atau kelainan yang dialami oleh anak dalam melakukan proses penulisan saat mengungkapkan hasil pemikirannya, meskipun anak tersebut memiliki kecerdasan yang memadai. Secara lebih mudahnya, pengertian disgrafia merupakan kondisi di mana anak tidak mampu untuk mengekspresikan pikiran mereka ke dalam bentuk tulisan. Setelah mengetahui tentang pengertian disgrafia, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi anak yang mengalami disgrafia. Yang pertama ada memberikan motivasi kepada siswa. Sebagai seorang guru, perlu memberikan motivasi kepada siswa, terutama kepada siswa yang mengalami disgrafia. Motivasi diartikan sebagai penyemangat untuk siswa saat mengikuti kegiatan pembelajaran. Sebagai seorang guru juga perlu memberikan pemahaman kepada siswa bahwa menulis itu penting untuk kehidupan sehari-harinya, supaya mereka dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Yang kedua, menggunakan media pembelajaran yang menarik. Media pembelajaran diartikan sebagai segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan bahan pelajaran, sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, serta perasaan siswa saat kegiatan belajar berlangsung. Media yang dapat digunakan dalam pembelajaran menulis diantaranya ada media cetak, misalnya buku tulis. Yang kedua ada media gambar, misalnya buku gambar atau kertas HVS. Yang ketiga ada media alam. Media alam misalnya segala sesuatu yang ada di lingkungan sekitar siswa yang dapat digunakan untuk menulis. Yang ketiga, menggunakan metode pembelajaran yang tepat. Metode pembelajaran diartikan sebagai suatu cara yang dilakukan antara guru dan siswa dalam mencapai suatu tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Ada dua macam metode yang dapat dilakukan untuk mengajarkan pembelajaran kepada siswa yang mengalami disgrafia. Yang pertama ada metode multisensori. Metode multisensori merupakan suatu cara yang memfungsikan seluruh panca indera yang dimiliki siswa untuk mengenal dan mempelajari sesuatu. Metode multisensori sendiri terdiri dari 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap melihat, yang kedua yaitu tahap mendengarkan, dan yang ketiga yaitu tahap menulis. Yang kedua ada metode abjad. Metode abjad merupakan suatu metode khusus yang digunakan untuk anak yang mengalami disgrafia atau kesulitan menulis. Yang keempat, menggunakan sumber belajar yang tepat. Sumber belajar diartikan sebagai seluruh macam sumber yang dapat digunakan untuk memudahkan proses terjadinya belajar. Contoh sumber belajar diantaranya ada buku bacaan atau LKS. Misalnya, guru dapat meminta siswa untuk membaca cerita yang ada di buku bacaan atau LKS, lalu meminta siswa untuk menuliskan hasil bacaannya tersebut ke dalam buku tulis.
Yang kelima, ada melakukan bimbingan di akhir pembelajaran. Untuk mengatasi permasalahan disgrafia yang dialami oleh siswanya, guru juga dapat melakukan bimbingan di akhir pembelajaran seperti les tambahan. Saat melakukan les tambahan, guru dapat mendatangi rumah siswa atau siswa dapat mendatangi rumah guru, atau bisa juga dilakukan di sekolah setelah kegiatan pembelajaran selesai. Solusi permasalahan disgrafia yang keenam yaitu melakukan kerjasama antar guru dan orang tua siswa. Guru dapat melakukan kerjasama dengan orang tua siswa dalam rangka membimbing siswa saat mereka belajar menulis, serta selalu melibatkan siswa secara bertahap saat mengerjakan tugas berdasarkan tingkat kesulitannya. Itulah beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan disgrafia yang dialami oleh siswa.